Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Bidan Maulida. Lama banget ya, saya nggak upload video. Jadi hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana rasanya kena COVID-19. Nah, jadi pengalaman saya pribadi ya. Waktu itu saya agak kurang fit. Lalu badan saya terasa nggak enak, kayak tulang-tulang rasa sakit gitu, kepala sakit. Lalu saya memberanikan diri untuk cek swab antigen, ternyata positif. Itu jelas banget garisnya 2. Dan suami saya juga dicek swab antigennya positif juga, sama-sama jelas juga garisnya. Nah, sepulangnya dari laboratorium, kami menjalani isoman, itu isolasi mandiri di rumah. Yang kami rasakan adalah, ini dari saya dulu ya, yang saya rasakan adalah pulang dari swab itu kan, setelah tahu hasilnya positif COVID-19, agak drop sih. Hati saya, pikiran saya jadi gak karuan, rada-rada stres gitu. Nah, dari situ bertambahlah gejala yang saya alami. Badan, tulang itu terasa semakin sakit banget, gak berdaya untuk melakukan sesuatu. Rasa-rasa lemah, kurat gitu, rasa tidak berdaya seperti itu. Kemudian besoknya indera penciuman saya hilang, lalu disusul dengan indera perasa saya yang terganggu. Jadi bukan hilang kalau indera perasa. Kalau indera penciuman saya benar-benar gak mencium aroma minyak kayu putih, parfum saya, minyak kayu putih anak saya. Bahkan ketika pup pun itu nggak tercium sama sekali baunya, benar-benar hilang. Dan itu rasanya seperti tuli. Gimana rasanya? Nggak mencium itu rasanya seperti tuli, saya rasa. Kemudian kalau indera perasa itu bukan yang hilang gitu, bukan yang nggak merasa apa-apa, cuma saya pikir rusak, seperti rusak itu sarafnya. Tau nggak? Saya makan rawon itu kan enak. Saya kebetulan minta kirimi rawon di tempat yang biasa saya beli kan. Kemudian saya makanlah rawon itu kan. Ternyata yang biasanya enak itu pada hari itu saya makan rasanya asin. Asin banget. Nah, sedangkan di hari yang sama, di tempat yang sama belinya adik saya juga makan rawon itu dan rasanya enak katanya. Itu berarti kan indera perasa itu rusak sarafnya di saat itu. Kemudian yang saya rasa nasi goreng itu kan berbumbu, ada rasa gurih, ada rasa bumbu-bumbu sedap-sedap gimana kan. Saat saya makan itu terasa seperti makan nasi putih, gak berasa apa-apa. Nah begitu, 5 hari saya mengalami hilangnya indera penciuman dan hilangnya indera perasa. 5 hari itu pun, setelah 5 hari mengalami itu nggak pulih benar, jadi ada tipis-tipis lah mencium aroma gitu, tapi ada mencium aroma. Nah, kalau badan yang sakit-sakit seperti tulang ngilu-ngilu gitu, itu sekitar 5-6 harian juga, 5-6 hari ya. Untungnya saya nggak sesak napas, tapi ada sedikit batuk-batuk, terasa gatal seperti itu tenggorokan, tapi nggak batuk yang intens gitu. Nah seperti itu. Di hari ke 5, 6, 7 itu yang memuncaknya gejalanya itu yang ya boleh dibilang
puncaknya sakit lah gitu. Nah setelah hari ke-10 sudah merasa enakan. Kemudian saya beranikan diri di hari ke-12 untuk swab antigen lagi, ternyata negatif. Nah, jadi waktu sebelum hari ke-10 itu makan nasi itu nggak kepengen, yang sukanya itu makan buah. Saya suka banget makan buah waktu sakit COVID. Tapi yang penting harus makan ya. Kalau nggak makan itu yang bahaya. Karena tidak ada perlawanan terhadap si virus itu kalau nggak makan gitu. Nah itu dari saya. Kalau dari suami saya lihat lebih berat gejalanya daripada saya. Maaf ya, sebenarnya peringatan nih. Karena AC-nya mati. Jadi suami saya itu ada demam, kemudian suka meriang, badan katanya sakit-sakit seperti itu, pegel-pegel tapi nggak pegel seperti kecapean, tapi ya seperti orang yang nggak berdaya juga. Dia ada batuknya lebih parah, batuk tapi dahaknya itu susah dikeluarin, nggak bisa dikeluarin dengan mudah seperti kita batuk yang nggak kena COVID. Jadi kalau pas kena COVID itu batuk itu berdahak, susah dikeluarinnya. Nah kalau suami saya itu ada sedikit selain meriang, sesak sesak enggak, cuman dia enggak selera makan, tapi dipaksa-paksa ya diganti dengan makan buah, kue, minuman yang sari buah seperti itu, susu gitu deh. Nah suami saya itu hilang juga indera penciuman sama indera perasa, sama dengan saya di hari ke-5 setelah swab antigen. Nah jadi dia tuh nggak mencium bau apapun, habis itu indera perasanya juga hilang. Nggak hilang sih, nggak hilang tapi terganggu gitu. Semua masakan dirasa asin gitu. Nah kalau adik saya ada juga yang kena, itu katanya makan rawon rasanya manis. Nah aneh juga kan. Kalau saya mah rasanya asin, kalau dia manis katanya. Kalau teman saya ada yang kena COVID, dia bilang rasanya pahit semua makanan. Nah beda-beda. Nah begitu. Jadi saran saya ya, kalau kena COVID itu seperti meriang, hilang indera penciuman, demam, gak mau makan, itu makannya dipaksa aja. Kalau gak mau makan sama sekali itu akan bisa tambah parah nanti. Jadi kalau nggak mau makan nasi bisa kue diganti roti gitu, atau ketupat, bisa juga minum susu. Nah kalau nggak makan sama sekali ya lambat lah sembuhnya, nggak ada perlawanan gitu. Jadi tetap jaga diri, tetap jaga kekuatan tubuh kita dengan suplemen gitu. Oh iya, ternyata obat virus, antivirus itu mahal banget, mahal. Jadi waktu saya kena COVID itu beli obat antivirus di apotik, salah satu apotik ternama, itu 200.000 satu keping, isinya 10. Jadi saya sama suami saya belinya 2 keping, masing-masing satu keping kan, 400.000. Ditambah antibiotik yang khususan itu 5 biji aja dikasih. Jadi total belanjaan itu 528 untuk obat COVID. Nah kalau mampu itu sih nggak apa-apa, beli ada uang. Tapi kalau nggak mampu gimana? Nah makanya kita harus selalu minum vitamin, makan yang banyak, rajin olahraga itu penting, berjemur juga. Nah pengalaman saya waktu kena COVID itu kalau dibawa berjemur itu enak banget badan setelahnya. Jadi berjemur aja selama setengah jam, dari jam 9-an sampai setengah 10 saya. Itu enak banget, badan habis berjemur itu keringatan. Nah barulah minum jahe atau minuman jeruk yang hangat gitu, yang hangat. Jangan minum es ya, karena es itu tidak akan
baik untuk di dalam sini. Kalau ada virus atau kuman yang masuk, itu es tidak akan mematikan kumannya. Kalau minum air putih hangat atau jahe gitu, itu akan enak, ke dalamnya ini hangat seperti itu, dan virus-virus akan mudah lemah dengan yang hangat-hangat gitu. Oke, saya rasa udah dulu ya. Itu pengalaman saya waktu terkena COVID. Mudah-mudahan segera berlalu pandemi di negara kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk sehat, minum vitamin, makan yang banyak, hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.